Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang dalam hadirat-Mu. Tuhan, buat kami mengerti betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biar hari ini kasih setia Tuhan, kasih Allah yang ajaib menguasai hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah, kami punya Tuhan yang adalah kasih dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berbicara kepada kami pada hari ini, dimanapun kami berada, ubahkan kami, bebaskan kami di dalam Engkau, di dalam kasih-Mu, supaya kami jalani hidup ini penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih, penuh dengan kebebasan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati yang terbaik dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu semua. Selamat datang dalam worship night kali ini. Kali ini worship night ini saya memberikan judul Love Divine. Saudara, ada satu aspek bahwa kasih Tuhan itu begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kasih Allah dalam hidup kita ini tidak bisa kita mengerti. Itu sebabnya kita perlu berdoa supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan. Kita bisa memahaminya. Betapa panjang, betapa dalam, betapa tinggi, betapa luas dimensi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buka firman Tuhan di Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18, kita baca di ayat 21 sampai 35. Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Ada sebuah aspek tentang kasih yang saya rindu pada momen worship night kali ini. Kita semua mengalaminya. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Nah, 1 kali Petrus mendatangi Yesus, lalu ia bertanya kepada Yesus, sampai berapa kali sih aku ini harus mengampuni saudaraku kalau saudaraku ini berbuat dosa atau berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kalikah? Kenapa Petrus ini menebak dengan kata 7 kali? Karena 7 kali atau angka 7 itu sangat sakral. Itu merupakan simbol angka yang suci. Khususnya bagi tradisi orang-orang Yahudi. Kenapa saudara? Saudara, kalau Anda pelajari dalam Alkitab kita ini bisa punya simbol-simbol. Nah, angka 7 itu memberikan makna. Ini adalah angka yang suci, angka yang sempurna. Ya, itu bisa digambarkan di dalam banyak peristiwa Alkitab. Yang pertama, saudara, kisah penciptaan alam semesta, bumi dan segala isinya itu dinarasikan sebagai 7 hari. Terus apa lagi, saudara? Ada banyak di mana hari Sabat itu di hari ke-7. Lalu kalau Anda lihat di dalam perayaan-perayaan hari raya orang Yahudi, ternyata ada 7 hari raya. Saya catat di sini. Ada hari raya Paskah, hari raya roti tidak beragi, hari raya buah sulung, hari raya Pantekosta, hari raya peniupan nafiri, hari raya pendamaian atau Yom Kippur, hari raya pondok daun. Jadi orang-orang Yahudi itu merayakan hari raya itu ada 7 kali perayaan, saudara. Bahkan di dalam pengajaran Yesus, saudara, dalam Alkitab ada 7 perumpamaan dalam Matius 13. Ada 7 kali penyembuhan ya pada hari Sabat. Ada 7 kata-kata penghakiman di Matius pasal 23. Ada 7 mujizat dalam Injil Yohanes. Lalu 7 kali Yesus itu berkata, akulah, akulah, akulah. Saudara, dalam kitab Wahyu ada surat kepada 7 jemaat. Lalu ada penglihatan tentang 7 sangkakala dan 7 cawan. Jadi angka 7 itu adalah angka yang suci, menggambarkan tentang hubungan dengan Allah.
Segala sesuatu tentang hubungan dengan Tuhan itu disimbolkan, saudara, dalam bentuk praktek-praktek religius. Dan angka 7 itu mewakili. Itulah sebabnya, saudara, Petrus itu memberikan tebakan. Dan tebakan terbaiknya adalah berapa kali sih harus mengampuni? 7 kalikah Yesus? Yang luar biasa ternyata Yesus menjawab demikian, saudara. Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lalu dikatakan sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Jadi Yesus itu memberikan ralat, bukan 7 kali, tapi lebih daripada itu, yaitu 70 kali 7 kali. Saudara, sekilas kita ini bisa mengartikan 70 kali 7 kali itu adalah 490 kali. Tapi sebetulnya bukan itu maksudnya Yesus. 70 kali 7 kali itu artinya tanpa batas atau tidak terhingga. Saudara, dengan kata lain, angka 70 itu berasal dari mana? 7 kali 10. Ya, angka sempurna dan angka absolut digabungkan lalu dikalikan 7 kali. Dengan kata lain, ini memberikan sebuah makna. Ya, Yesus itu mengajar kepada Petrus, Petrus, engkau tidak punya hak untuk menentukan batas berapa kali harus mengampuni. Engkau tidak berhak. Seharusnya bicara soal pengampunan, itu bicara soal tanpa batas. Tidak ada batasnya. Itu sebabnya 7 kali itu dikoreksi. Seharusnya mengampuni itu tidak ada batasnya. Itu maksud Yesus. Dan hal ini diteguhkan oleh Yesus dengan sebuah perumpamaan. Dikatakan ada seorang raja, hal kerajaan sorga itu dikatakan seperti seorang raja yang mengadakan perhitungan. Dan didapati ada seorang hamba yang hutangnya itu 10.000 talenta. Dan dikatakan karena ia tidak sanggup membayarnya, ya, dikatakan dihadapkan karena ia tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual. Bukan hanya dia saja, tapi juga dikatakan anak istri dan segala miliknya. Itu dijual. Nah, perhatikan, di sini ada seorang yang utang 10.000 talenta. Lalu dikatakan ia tidak mampu melunasinya. Lalu dikatakan ia harus dijual. Anak, istrinya, semua harta miliknya harus dijual. Dan bukan hanya itu, saudara, ia harus ditahan. Nah, sekarang berapa sih utangnya? 10.000 talenta itu berapa? Saudara, saya adakan hitung-hitungan, saudara. Ya, 1 dinar itu adalah upah pekerja 1 hari. Nah, katakanlah kita konversikan di dalam upah pekerja seharinya Indonesia. Ya, tahun 2022 ini UMP-nya 1 bulan orang bekerja itu digaji 4,6 juta. Jadi kalau 4,6 juta dibagi 25 hari kita akan ketemu upah sehari. Ya, 4,6 dibagi 25 itu saya temukan ada 184.000. Jadi 1 dinar itu sama seperti upah 1 hari kerja. Nah, dalam konteks ini berarti 184.000 upah sehari kerja. Lalu dikatakan, saudara, 1 dirham itu setengah dinar. Berarti 184 dibagi 2 berarti 92.000. Nah, jadi kalau 100 dirham berarti 9,2 juta. Nah, masalahnya 1 talenta itu adalah 60 mina. Nah, satu mina itu 100 dirham. Jadi 1 mina itu 9,2 juta. Jadi kalau 1 talenta itu berarti 60 dikali 9,2 juta. Ketemu 552 juta.
Nah itu baru satu talenta. Berarti kalau 10.000 talenta berarti 552 juta dikali 10.000. Kita ketemu angka 5,52 triliun. Saudara, berarti utangnya itu 5,5 triliun, saudara. Dan ia nggak sanggup, ya, dia tidak mampu melunasinya. Seumur hidupnya dia bekerja, ia nggak mampu. Saya hitung-hitung, saudara, kalau 1 bulan gajinya 4,6 juta, berarti kalau dikalikan 12, dikalikan 70 tahun masa hidupnya, ya katakanlah 70 tahun ya, seumur hidupnya itu umurnya 70, kita cuman menemukan cuman angkanya 3,8 M. Jadi kalau dia 70 tahun kerja dengan gaji 4,6 juta sebulan, saudara, dia cuman sanggup bayar itu 3,8 miliar. Sedangkan utangnya itu 5,5 triliun. Jadi seumur hidup dia kerja, itu dia nggak mampu bayar. Saudara. Nah, coba kita lihat ayat berikutnya. Lalu dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Perhatikan ayat 27. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Itulah sebabnya worship night kali ini saya berikan judul Love Divine. Apa itu love divine? Di mana ada seorang raja yang hatinya tergerak melihat hamba yang dia tahu, ingat raja ini membuat perhitungan loh. Dikatakan raja ini membuat perhitungan dan utang dia itu 5,5 triliun. Berarti raja ini tahu berapa dia punya penghasilan sehari. Dan kalau dikonversikan seumur hidup dia kerja, dia tahu betul bahwa orang ini sekalipun dia minta waktu, dia nggak bakal bisa lunasi hutangnya. Sekalipun dia kerja seumur hidup, dia minta waktu, raja ini tahu betul, sekalipun dia minta waktu untuk kerja, dia nggak bakal mampu bisa lunasi hutangnya karena hutangnya terlampau besar. Itulah sebabnya raja ini tiba-tiba tergerak oleh belas kasihan. Bukan karena dia nggak tahu dia utang berapa, tapi justru karena dia tahu dia ini utangnya besar dan seumur hidup dia kerja, dia nggak mampu melunasi hutangnya. Dan karena itu raja ini berbelas kasihan, dia katakan, aku bebaskan engkau, aku lunasi hutangmu. Saudara, jadi raja ini yang bayar harga untuk melunasi hutangnya dari pembayar hutang, dari orang yang memiutangi dia. Saudara, inilah yang dinamakan love divine. Ini adalah gambaran dari kita. Hal kerajaan sorga itu seperti raja yang membuat perhitungan. Tahukah Anda bahwa semua perbuatan kita, semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita itu diperhitungkan, ada hitungannya. Saudara, dan ternyata dosa kita ini gak bisa kita bayar. Kenapa? Karena manusia itu sudah rusak, sudah jatuh. Nature-nya itu kita terlahir sudah di dalam dosa. Apapun yang kita lakukan ini kecenderungannya adalah berbuat dosa. Dengan kata lain, seumur hidup kita, sekalipun kita ini coba untuk membayar dosa kita kerja, kita buat baik, kita beramal, itu tidak mampu melunasi hutang dari dosa-dosa kita. Nah itulah sebabnya Yesus Kristus Tuhan itu tahu bahwa manusia itu gagal dan gak bisa bayar hutangnya. Itu sebabnya dia yang melunasi hutang-hutang dosa kita. Ia yang menghapuskan dosa-dosa kita. Dihapus bukan berarti gak ada yang bayar. Ya, karena Tuhan sendiri memutuskan turun dari sorga ke muka bumi ini, menjelma menjadi manusia, menjalani kehidupan yang seharusnya kita jalani. Dan di ujungnya, ia menjalani hukuman yang harusnya kita jalani. Ia membayar semua hukuman dosa kita. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Dia curahkan darahnya untuk sebagai alat tukar untuk dia bisa menghapuskan dosa kita. Dia yang tanggung dosa kita, kita yang kebagian apa saudara?
pengampunan. Lalu ia bangkit, saudara, ia naik ke sorga, ia memberikan janji barang siapa percaya kepadaku, ia beroleh pengampunan dosa, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara, nah ini yang dinamakan love divine. Kalau kita sadar kita ini penuh dengan dosa dan dosa kita ini gak mampu untuk bayar, kita jadi bisa menghargai bahwa kasihnya itu ajaib, kasihnya itu divine, kasihnya itu begitu mulia dalam kehidupan kita. Saudara, lalu apa yang terjadi saudara? Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ingat 1 dinar itu upah sehari orang kerja. Berarti 100 dinar itu berarti seperti upah 100 hari kerja. Kalau dikonversikan itu cuma 18,4 juta. Saudara, lalu apa yang terjadi? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu. Hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak, perhatikan. Dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau telah memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara, firman Tuhan itu tegas sekali. Ya, kita kembali kepada kisah hamba ini. Hamba yang utang 10.000 talenta ini, yang utangnya 5,5 triliun ini, yang seumur hidup dia kerja gak mampu dia lunasi, dia keluar karena dosanya atau utangnya itu dihapuskan oleh raja ini, raja yang tanggung semua hutangnya. Lalu begitu ia keluar, ia ketemu sama hamba lain yang utang kepadanya. Dan utangnya itu 100 dinar, cuman 18,4 juta. Saudara, lalu orang ini minta, saudara, tolong kasih aku waktu, akan kulunaskan semua hutangmu. Tidak, ya, tidak, aku menolaknya. Aku akan memenjarakan kamu. Dengan kata lain, orang ini menolak. Lalu sedihlah teman-temannya, lalu mengadukan itu kepada raja. Lalu raja itu memanggil dia dan berkata, engkau adalah orang yang jahat. Engkau adalah hamba yang jahat. Bukankah seharusnya engkau mengasihani temanmu seperti aku mengasihani engkau? Lalu ia ditahan, dia suruh algojo, raja-raja itu suruh algojo menahan, memenjarakan dia sampai dia bisa melunasi hutangnya. Yang mana itu tidak mungkin. Nggak mungkin dia bisa lunas. Saudara, lalu Yesus memberikan sebuah penutup. Demikianlah Bapa di sorga akan memperlakukan orang yang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Wow, saudara, ternyata Tuhan itu serius loh dengan pengampunan. Tuhan itu berperkara dengan pengampunan, saudara. Bahkan di dalam doa Bapa kami disebutkan, ampunilah aku. Ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Lalu di ayat-ayat berikutnya ada penjelasan. Ya, kalau kita nggak mengampuni maka Bapa kita di sorga juga tidak mengampuni dosa kita. Berarti ini peringatan yang serius kepada kita. Kita perlu mempertimbangkan. Ini firman Allah, saudara. Ini firman Tuhan. Bayangkan, saudara. Ya, orang ini dihapuskan 10.000 talenta, 5,5 triliun dihapuskan, sementara ada temannya utang cuma 18,4 juta yang itu bisa dilunasi
dalam waktu 100 hari kalau dia kerja, upah sehari kan 184.000, 100 hari dia kerja, saudara, ia bisa melunasinya. Sementara dia nggak mau menutup atau membebaskan dia dari hutang. Padahal kalau di-compare, utang dia itu dia seumur hidup. Dia nggak mampu untuk lunasi. Sementara temannya ini, minta waktu aja dia nggak mau berikan. Saudara. Nah saudara, kita perlu merenungkan firman ini. Kenapa? Karena hampir dari setiap kita pasti pernah dilukai orang. Ya, kenapa saudara? Karena kita itu hidup di dalam dunia yang sudah rusak. Kita itu hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi setiap hari kita ini berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang punya potensi untuk berbuat salah kepada kita. Belum lagi kita ketemu dengan orang-orang yang memang benar-benar jahat. Saudara, jadi setiap hari selama kita ini hidup di dalam dunia yang sudah rusak, kita akan berinteraksi dengan orang-orang yang tidak sempurna. Orang-orang yang bisa berbuat kesalahan atau melakukan kesalahan kepada kita. Termasuk kita ini juga bisa melakukan kesalahan kepada orang lain. Saudara, nah jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, kita punya potensi untuk dilukai sama orang. Kita punya potensi untuk menjadi sakit hati. Ya, ada orang berbuat jahat kepada kita, memperlakukan tidak adil, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada orang-orang yang memang bisa menjahati kita, ya, mensalah mengerti kita, memfitnah kita, tidak memperlakukan sebagaimana mestinya, merendahkan kita, menghina kita, dan lain sebagainya. Kita punya potensi untuk mengalami luka hati atau menjadi sakit hati. Nah, sayangnya banyak orang itu tidak mengizinkan sakit hatinya itu sembuh atau luka hatinya itu sembuh, tapi ada beberapa orang itu justru malah apa saudara? Membangun tembok. Bukannya dia memutuskan untuk sakit hatinya itu disembuhkan, tapi ia justru membangun tembok. Tembok ini berarti dia membangun jarak, membangun tembok supaya ia tidak lagi terluka atau tidak lagi disakiti. Sayangnya keputusan ini justru akan membuat ia itu terisolasi. Bukan hanya dari orang-orang yang menyakiti dia, tapi juga ia membangun jarak dari orang-orang yang sebetulnya mengasihi dia, orang-orang terdekatnya. Saudara, dan apa akibatnya? Setelah ia membangun tembok, apa yang terjadi? Ia biasanya akan melihat kehidupan, menafsirkan kehidupan, atau menafsirkan tindakan-tindakan orang yang di sekelilingnya itu dengan kacamata luka. Nah inilah bahaya kalau sakit hati nggak dibereskan atau kalau luka hati itu nggak disembuhkan. Jadi ia menafsirkan keadaan, menafsirkan situasi orang-orang sekelilingnya itu dengan apa? Dengan kacamata luka. Dan akibatnya apa? Ketika ia membangun hubungan dengan kacamata luka, saudara, justru luka-luka tambahan akan dia dapatkan. Dan bukan hanya luka tambahan yang dia dapatkan, ia justru bisa melukai orang karena orang yang terluka itu melukai. Dan efek yang ketiga dari membangun tembok, lalu menafsirkan keadaan dan tindakan orang dengan kacamata luka, yang ketiga, ya, kalau luka itu nggak dibereskan, sakit hati yang nggak dibereskan, maka ia akan hidup dengan dikuasai kepahitan dan kebencian. Ada tahapannya, saudara. Sampai ke titik kepahitan dan kebencian itu ada tahapannya. Tahapannya itu biasanya dimulai dengan ini. Ketika dia dilukai, ketika dia sakit hati, ia menolak untuk mengampuni. Ia tidak mau mengampuni, dimulai dengan sikap itu. Sama seperti hamba ini yang utang 10.000 talenta, ketika kawannya itu minta waktu akan kulunaskan, ia menolak dan memenjarakan. Nah biasanya dimulai dengan apa? Sikap tidak mau mengampuni. Karena banyak kali sikap ini itu dari pola pikir ini, saudara. Ya, kalau aku mengampuni nanti dia malah ngelunjak. Gitu ya.
Kalau aku mengampuni, itu berarti aku setuju sama perbuatannya. Nah, itu pola pikir yang salah, saudara. Atau dengan aku tidak mengampuni dia, berarti aku itu sedang membalas dia atau sedang menghukum dia. Nah, 3 pola pikir yang salah ini membuat orang itu justru memilih untuk tidak mengampuni. Tapi sebaliknya hasil yang didapatkan adalah Anda tidak sedang menghukum orang yang Anda tidak ampuni itu. Sebetulnya Anda sedang apa, saudara? Anda sedang merugikan diri Anda sendiri, saudara. Karena dengan tidak mengampuni, Anda akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga. Hati Anda itu dipenuhi dengan kemarahan. Anda memendam kemarahan, ada amarah. Nah, jadi hati yang tidak mengampuni itu akan berlanjut, akan mengakibatkan hati kita ini dipenuhi dengan kemarahan. Dan kalau hati kita dipenuhi dengan kemarahan, saudara, biasanya kita ini akan luapkan kemarahan-kemarahan itu. Kita akan uring-uringan. Kita akan kadangkala kita ini bisa temperamen, meledak-ledak. Yang menjadi sasaran itu bukan hanya orang yang menyakiti kita, tapi orang-orang yang nggak bersalah yang ada di sekeliling kita. Bisa jadi itu anak-anak kita, teman-teman kerja kita yang sebetulnya mereka tidak berbuat salah apa-apa kepada kita. Saudara, mereka jadi sasaran. Kenapa? Karena ada banyak situasi, ada banyak orang-orang yang bisa mengingatkan kita kepada orang-orang yang melukai kita. Dan karena kita memendam kemarahan, karena kita nggak mau mengampuni dan akibatnya kita memendam kemarahan, ada beban-beban emosi. Ya, ada emosional negatif yang terpendam dalam diri kita yang setiap waktu atau anytime itu bisa muncul karena kita teringat peristiwa-peristiwa yang lalu yang belum diselesaikan. Akibatnya kita uring-uringan, kita menjadi temperamental, saudara. Lalu apa lagi, saudara? Dari tidak mau mengampuni, saudara, lalu dari menjadi apa, saudara? Tidak memendam kemarahan. Yang ketiga akan berlanjut, ada keinginan yang besar untuk membalas dendam. Lihat, dari sakit hati yang tidak dibereskan sampai jadi ingin untuk balas dendam. Nah, di titik ini, saudara, keinginan untuk balas dendam itu nggak bisa dipadamkan. Selama sakit hati itu nggak dibereskan, selama luka itu tidak disembuhkan, saudara, keinginan untuk balas dendam itu tidak akan pernah padam. Nah, berlanjut kepada apa? Kalau ini nggak dibereskan akan berlanjut menjadi kepahitan. Nah, di titik ini kepahitan itu bukan hanya mempengaruhi kita, tapi kepahitan itu juga akan mempengaruhi orang lain. Firman Tuhan katakan, saudara, saya bukakan ya, satu ayat tentang kepahitan. Saudara, Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Ibrani 12 ayat 14 sampai 15. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Lalu ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita nggak mungkin bisa hidup damai dengan semua orang kalau kita masih menyimpan akar pahit. Dan bahayanya di akar pahit ini adalah akar pahit ini bisa apa, saudara? Menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kepahitan ini bukan hanya diri kita yang dipengaruhi, ya, bukan hanya kita yang kehilangan damai sejahtera, tapi itu juga menimbulkan peperangan, kerusuhan. Karena akar pahit itu bisa mencemari hati banyak orang. Makanya saudara, perselisihan yang hebat, ya, lalu peperangan dan sebagainya itu biasanya dimulai dari satu orang yang kepahitan tapi mempengaruhi banyak orang. Makanya hati-hati kalau Anda ketemu sama orang yang kepahitan, kalau Anda benar-benar mengasihi orang ini, jangan entertain dia punya sakit hati. Saudara, Anda harus tegas di satu titik untuk apa? Mendorong dia untuk dia bisa membereskan sakit hatinya. Kalau enggak, Anda bisa tercemari, Anda jadi sakit hati sama orang padahal orang tersebut gak buat salah.
saudara. Lalu, setelah kepahitan, sampailah di titik kebencian. Dan di titik kebencian itu biasanya butuh yang namanya pelampiasan. Orang kalau sampai di titik kebencian, biasanya dia akan melakukan tindakan-tindakan membalas dendam. Makanya saudara, di berita-berita kita bisa mendengar ada seorang anak yang membunuh orang tuanya. Ada seorang suami atau seorang istri yang menghabisi pasangannya sendiri. Saudara, kenapa mereka melakukan hal-hal demikian? Karena sakit hati dipelihara sampai di titik kepahitan dan berujung kepada kebencian. Makanya Tuhan itu begitu serius sampai Tuhan sendiri ngomong tentang kebencian. 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tapi ada kabar baiknya, saudara. Kabar baiknya adalah sakit hati kita bisa disembuhkan. Luka hati kita bisa disembuhkan dan Tuhan ingin menyembuhkan setiap luka hati kita. Katakan amin. Nah, banyak orang menyangka bahwa waktu itu akan menyembuhkan sakit hati. Waktu akan menyembuhkan luka hati. No, itu nggak benar. Memang kesembuhan membutuhkan waktu. Tapi waktu tidak menyembuhkan luka. Kenapa? Karena untuk menuju kesembuhan harus ada keputusan yang dibuat. Saudara, keputusan untuk apa? Sederhana. Keputusan untuk melepaskan pengampunan. Nah, hari ini dengan cepat, saudara, saya ingin memberikan 3 poin bagaimana Anda bisa membereskan sakit hati atau luka hati. Yang pertama, Anda perlu menyadari kasih Allah dalam hidup Anda. Sadari kasih Allah. Coba kita buka sama-sama Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Satu ayat inilah yang akan memberikan kita jalan keluar. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah itu ternyata sudah dicurahkan dalam hati kita. Bagian kita sekarang adalah kalau Anda ingin hati ini diliputi oleh kasih Allah, Anda perlu menyadari kasih-Nya dalam hidup kita. Bagaimana cara menyadari kasih Allah dalam hidup kita? Saya ingin memberikan Anda contoh. Kalau Anda itu pasangan suami istri, saudara, karena kita ini, ya kalau misalnya Anda sudah masuk pernikahan usia 10-15 tahun, kadang-kadang kasih kita kepada pasangan kita itu menjadi hambar. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa membangkitkan kasih antara pasangan suami istri, membangkitkan kasih kita kepada pasangan. Dengan cara ini, saudara merenungkan kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana pasangan Anda itu mengasihi Anda. Bikin sebuah jurnal. Coba ingat-ingat pertama kali Anda jatuh cinta, pertama kali Anda melihat pasangan Anda. Coba ingat-ingat pertama kali saudara dating. Saya masih ingat pertama kali dating saya itu ada di kota Manado, saudara. Ya, setelah saya diteguhkan oleh gembala saya waktu itu, kami resmi pacaran. Gitu ya, besok paginya, ya waktu itu masih di ladang perintisan, saudara. Saya ambil sepeda motor, ya saya pinjam sepeda motor gereja waktu itu, jemput dia pagi-pagi, lalu kita pergi ke perbukitan di daerah, di situ itu ada Sulawesi Utara ya. Saya pergi boncengin dia pergi ke daerah Tomohon, lalu turun ke ada jalan turunan itu daerah namanya Tara-Tara, itu daerah pedesaan. Turun, lalu kita sampai di sebuah tepi pantai, lalu kita duduk di pantai itu, saudara. Coba ingat-ingat, saya masih ingat ketika kita berdua itu diutus di Malaysia. Bagaimana istri saya itu mendukung saya di dalam perintisan, menemani saya. Ya, saya ingat, ini flashback lagi ya, sebelum ke Malaysia. Saya ingat pertama, ya saya itu seumur-umur gak pernah kerimbat.
Satu kali gembala saya di Manado waktu itu, Pastor Judi Kusmanto, itu minta temenin untuk dia pergi ke salon, untuk dia krimbat. Saya temenin dia, saya seumur-umur gak pernah krimbat, saudara. Saya ikut di krimbat. Nah ternyata yang krimbat, yang pijitin kepala saya itu ternyata adalah ibu-ibu yang suka pijit refleksi, saudara. Jadi dia pijit kepala saya itu keras sekali. Dan saya gak ngerti bagaimana krimbat. Lalu saya itu sampai tangan saya itu kesemutan, sampai kram. Lalu saya mual, pucat. Gara-gara dipijit, gak tahu itu kena syarafnya. Saya hampir pingsan. Saya masih ingat Pastor Judi itu telepon. Waktu itu masih pacar. Telepon istri saya, waktu itu masih pacaran ya, Lena, untuk dia langsung pergi, lalu dia meluncur, dia ambil mobil, saya masih ingat mobilnya itu mobil Panther untuk jemput saya, bagaimana dia berkorban. Lalu ke Malaysia, lalu ke Jakarta tahun 2006, bagaimana istri saya itu menemani saya. Ketika saya ingat kejadian-kejadian itu, saya bikin jurnal, saya jadi terharu. Saya jadi terharu, betul-betul saya itu jadi jatuh cinta lagi sama istri saya. Begitu pula dengan Tuhan. Kalau Anda ingin hati Anda diliputi kasih Tuhan, Anda harus tahu bahwa kasihnya itu sudah dicurahkan, tapi Anda tidak menyadarinya. Bagaimana cara menyadarinya? Saudara, bikin jurnal kasih Allah dalam kehidupan Anda. Coba ingat-ingat kembali dosa apa yang Anda lakukan. Dan bagaimana Tuhan pertama kali menjamah hidup Anda, melawat hidup Anda. Sehingga Anda itu bisa rasa plong karena pengampunannya itu melanda kehidupan Anda. Ingat pertama-tama Anda lahir baru, Anda cinta mula-mula sama Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik dalam hidup Anda. Coba jurnal semua kebaikan Tuhan. Ingat bagaimana Tuhan itu berbuat banyak kebaikan, memberkati saudara, menolong saudara ketika Anda kepepet. Coba jurnal satu-satu. Anda akan dibuat sampai satu titik. Saudara, Anda akan menyadari, Anda akan overwhelmed dengan kasih Allah, Anda akan terharu. Saudara, jadi hal yang pertama, kalau Anda ingin membereskan luka batin Anda, luka hati Anda, sakit hati Anda, sadari dulu kasih Tuhan. Saudara, sadari betapa banyak dosa Anda. Sadari bahwa utangmu, utang rohani Anda, utang dosa Anda itu seperti 10.000 talenta yang mana Anda buat baik seumur hidup, itu gak sedikit pun menyentuh 10%-nya. Gak bisa membayar dosanya. Kalau Anda sampai sadar lalu Anda terima pengampunan, kalau Anda sadar kasih Allah yang besar itu, Anda lakukan step kedua. Anda lepaskan, putuskan untuk mengampuni. Saudara, banyak orang gak mau mengampuni, itu karena apa? Aku gak mampu mengampuni, aku gak bisa. Lalu banyak orang bahkan berdoa minta kekuatan supaya bisa mengampuni. Itu gak alkitabiah. Kenapa? Karena sebetulnya kasih Tuhan itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Dengan kata lain, kita ini sudah punya kekuatan untuk mengampuni. Kenapa? Karena dosa kita, kasih Allah, dosa kita ini sudah diampuni dan kasih Allah itu sudah tercurah dalam hati kita. Makanya ini bukan bicara kekuatan, ini bukan bicara kemampuan. Pengampunan itu bicara keputusan. Saudara, Tuhan gak mungkin memerintahkan kita atau menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa terlebih dahulu memberikan kita kemampuan untuk melakukannya. Jadi kasih Allah sudah tercurah dalam hidup kita. Berhenti berdoa minta kemampuan untuk mengampuni, berhenti. Karena sebetulnya Tuhan sudah berikan kasih Allah, kemampuan untuk mengampuni itu. Tinggal sekarang kita mau atau tidak. Kita mesti bertobat dulu dari sikap tidak mau mengampuni. Bertobat dulu, sadari bahwa sikap ini salah. Sadari hutang kita ini besar dan kita diampuni. Maka kalau kita sadar, kita diliputi kasih Allah. Next step-nya adalah putuskan untuk melepaskan pengampunan. Nah di titik ini ada banyak orang gak ngerti. Banyak orang itu berpikir bahwa mengampuni itu sama dengan melupakan. Tidak. Saudara, mengampuni itu bukan melupakan karena seumur hidup kita gak bakal melupakan kejadian itu. Kita gak bisa, kita akan tetap ingat kejadian itu. Malah kita ini berusaha melupakan, marah tambah ingat. Makanya banyak orang gak berhasil mengampuni karena apa? Dia mencoba untuk melupakan. Semakin dia mencoba untuk melupakan, semakin gak bisa lupa. Sama seperti dulu.
Saya besoknya mau berangkat, saya pernah saudara, besoknya mau berangkat perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Saya sudah minum antimo, obat ngantuk, supaya apa? Saya istirahat, supaya tengah malam saya bisa nyetir. Ya, saya udah minum loh, obat untuk supaya bisa ngantuk. Tapi semakin saya berpikir untuk tidur, berusaha untuk tidur, tambah gak bisa tidur. Pernah nggak saudara ngalami? Semakin Anda berusaha ngotot untuk berusaha tidur, tambah gak bisa tidur. Begitu pula dengan pengampunan, semakin berusaha untuk melupakan, tambah gak lupa. Itulah sebabnya pengampunan itu bukan melupakan. Karena seumur hidup Anda akan tetap ingat. Bedanya adalah kalau hati Anda sembuh, Anda ingat kejadiannya tapi udah gak sakit lagi. Itu namanya sembuh. Saudara. Nah, mengampuni itu berarti Anda menghapuskan kesalahan orang dari hati Anda. Anda menghapuskan kesalahan orang. Anda mengusir kesalahan orang dari hati Anda. Anda melunaskan utang orang dari hati Anda. Hutang kesalahan maksudnya. Itu namanya mengampuni. Jadi di titik ini, mengampuni itu bukan melupakan, tapi mengampuni itu tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang. Karena apa? Karena kesalahan orang sudah Anda hapus di hati Anda. Anda mungkin masih ingat bahwa dia pernah berbuat salah, tapi hati Anda sudah sembuh. Saudara, sama seperti Anda lepaskan balon, ya, dia terbang makin lama makin tinggi dan hilang dari pandangan Anda. Begitu pula Anda lepaskan kesalahan orang, ya, makin lama Anda mungkin masih bisa lihat sekarang, tapi makin lama makin hilang dan betul-betul hilang dari hati Anda. Kerjakan prosesnya. Waktu tidak menyembuhkan, tapi kesembuhan butuh waktu. Jujurlah. Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sakit hati. Aku dilukai, aku kecewa. Aku merasa dikhianati, aku merasa direndahkan, aku merasa terhina. Saudara, Anda jujur, akui di hadapan orang. Di hadapan Tuhan. Akui perasaan Anda. Tuhan bisa handle kok pengakuan Anda. Saudara, akui walaupun yang bersangkutan itu merasa tidak menyalahi Anda, tetap Anda akui aja bahwa aku ini sakit hati sama orang ini. Walaupun mungkin orangnya nggak sengaja atau bahkan mungkin bisa jadi orangnya nggak benar-benar melakukannya. Kitalah yang salah paham, tapi intinya Anda sakit hati kan? Nggak apa-apa, akui saja sakit hati Anda. Jujurlah di hadapan Tuhan, lalu serahkan itu ke tangan Tuhan. Tuhan, aku lepaskan pengampunan, aku ampuni kesalahannya. Aku lepaskan sakit hati ini ke tangan-Mu. Lalu Anda lepaskan. Nah, ingat, ini berupa proses. Waktu Anda lepaskan pengampunan, mungkin masih sakit hati Anda. Teruslah mengampuni. Terus ucapkan pengampunan. Saudara, sampai hati Anda sembuh. Seperti luka, Anda tetesi antiseptik, obat merah begitu ya. Terus obati sampai kering dan sembuh. Memang butuh waktu, ada beberapa orang butuh beberapa minggu, beberapa bulan. Gak apa-apa, jalani aja prosesnya. Jangan terintimidasi, loh kok masih sakit hati berarti kamu belum mengampuni. Kalau setan mengintimidasi itu tengking aja. Lepaskan aja pengampunan terus sampai benar-benar sembuh. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, berbuatlah kasih. Dengan cara apa? Kalau Anda gak bisa usahakan rekonsiliasi atau saudara gak bisa bertemu sama orangnya, doakan orang yang menyakiti Anda. Saya pernah dituntun Tuhan untuk melakukan ini. Ya, mungkin kita sudah gak lagi bisa dekat gitu ya. Mungkin gak bisa lagi rekonsiliasi karena rekonsiliasi butuh dua pihak gitu ya. Yang penting Anda sudah ngampuni, lalu Anda doakan sebagai menutup ini, membungkus hati Anda dengan kasih. Doakan orang yang menyakiti Anda. Saudara, awalnya mungkin sulit, tapi gak apa-apa, lepaskan berkat. Saya percaya kalau Anda melakukan ini, Anda akan disembuhkan. Kasih Allah akan melanda kehidupan Anda. Ada amin? Mari kita renungkan firman, kita masuk dalam hadirat Tuhan.
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari saudara buka mata dimanapun Anda berada. Saudara, saya mewakili Tuhan untuk sampaikan firman kepadamu. Maukah Anda memutuskan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Bisa jadi itu pasangan, bisa jadi itu seseorang di dalam anggota keluarga Anda, bisa jadi itu anak, kakak, saudara, atau rekan-rekan kerja, atau seseorang yang gak Anda kenal tapi berbuat jahat kepadamu. Lalu di titik ini saudara, Anda menyimpan luka itu. Anda menyimpan sakit hati itu dan tidak pernah beres. Dimulai dari sikap Anda tidak mau mengampuni. Itu merembet, Anda menjadi memendam kemarahan, jadi beban-beban emosi yang begitu berat yang Anda tanggung. Lalu itu merembet keinginan untuk balas dendam, sampai di titik kepahitan dan kebencian. Saudara, lalu DNA hati Anda jadi berubah. Anda jadi orang yang berbeda. Dulu Anda lembut, ceria, dulu Anda baik hati. Sekarang Anda jadi orang yang berubah DNA hatinya. Penuh dengan kebencian. Jadi sensitif, jadi jahat. Tapi ada kabar baik. Itulah sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan ingin menyembuhkan. Tuhan ingin mengangkat semua beban Anda. Tapi pertanyaannya, maukah Anda melepaskan pengampunan? Bagi Anda yang mau hari ini, Anda bisa letakkan tangan Anda di dada. Di momen-momen ini jujurlah di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sakit hati, aku kecewa, aku dilukai, aku dikhianati. Tuhan, aku merasa tersinggung, aku dihina, aku direndahkan, aku diperlakukan tidak adil. Ungkapkan semua perasaan negatif tersebut yang Anda rasakan. Luka itu, sakit itu. Ungkapkan di hadapan Tuhan, curahkan di hadapan Tuhan. Tuhan bisa handle perasaan Anda. Lalu yang kedua, sadari
kasih Allah dalam hidupmu. Ingat kasih yang sudah dicurahkan. Saya memberikan waktu beberapa saat ini. Anda jurnal, Anda renungkan bagaimana Dia mencintaimu. Bagaimana Anda yang penuh dengan dosa. Dosa itu gak bisa dibayar dengan apapun. Dengan perbuatan baik, amal. Dengan kegiatan-kegiatan rohani itu gak bisa dibayar. Anda gak bisa lunasi itu semua. Lalu Anda sadar bahwa Tuhan sendiri yang turun yang membayar dosamu dengan cara mati di atas kayu salib. Sehingga hari ini Dia bisa berkata, aku mengampunimu. Semerah apapun dosamu, aku akan jadikan putih seperti salju. Aku hapuskan, itu namanya pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu dibeli dengan darah yang mahal, yaitu dengan nyawanya sendiri. Tuhan itu membayar dosa kita bukan dengan murahan, tapi Dia tanggung sendiri dosa kita supaya hari ini kita beroleh pengampunan. Sadari kasih-Nya begitu besar. Coba bikin jurnal, ingat kembali bagaimana Tuhan menolongmu buat baik, sekalipun Anda buat dosa, Anda itu harusnya dihukum. Tapi Tuhan tetap memberkati, Tuhan memberikan kehidupan, Tuhan memberikan keluarga, Tuhan memberikan banyak berkat-berkat-Nya, bahkan pertolongannya, mujizatnya. Jurnal satu-satu. Di titik ini Anda jadi sadar akan kasih Allah dalam hidup Anda. Dan berikutnya, saudara sebut nama orang-orang yang melukai Anda dan katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, untuk orang ini aku hapus kesalahannya. Aku ampuni dia. Katakan, Tuhan, bayangkan wajahnya, lalu Anda bawa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku lepaskan pengampunan buat si A, sebut namanya. Dia melakukan ini, melakukan itu, tapi hari ini aku hapuskan kesalahannya. Aku ampuni dia. Aku ampuni. Sebut, kalau itu ada beberapa orang, sebut satu persatu. Aku ampuni. Aku lepaskan pengampunan. Dan kalau ada kesempatan, Anda doakan orang ini. Anda doakan. Lepaskan berkat untuk orang ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, Roh Kudus akan ada di sisimu. Dia akan melawatmu dengan kasih Allah. Dia akan membimbingmu. Dan terimalah kebebasan. Hari ini beberapa di antara Anda, saya melihat Anda akan menangis sesenggukan. Tapi setelah itu hati Anda berangsur-angsur akan sembuh. Karena itulah kuncinya. Pengampunan. Lepaskan pengampunan. Izinkan hadirat Allah, Roh Kudus, menggandeng tanganmu, menuntunmu. Kasih-Nya akan memampukanmu. Ora bataka basyakara labarabaraba. Ora bakataka basyaka baralabaraba. Berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang hari ini, dimanapun mereka berada, Roh Kudus curahkan kasih-Mu. Curahkan kasih-Mu. Lihatlah mereka melepaskan pengampunan. Kesembuhan mengalir. Kesembuhan mengalir, kesembuhan batin, kelegaan, beban-beban emosional yang negatif, semuanya terlepas dalam nama Yesus. Bahkan kesembuhan fisik itu pun terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan hubungan terjadi. Kasih-Mu melanda. Ora bakabarabaralaba syakabar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 
Yes Lord, yes Lord, mengalir. Haleluya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini, ya Tuhan. Amin. Lebih lagi katakan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Kasih-Mu mengalir, bebaskan setiap pribadi.
Amin Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari semua yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu, aku lepaskan berkat atas hidupmu. Diberkatilah hidupmu oleh berkat daripada Allah Bapa. Diberkatilah hidupmu oleh berkat dari kasih karunia Yesus Kristus Putra Allah. Dan berkat penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup Anda. Dia akan membimbingmu untuk hidup dalam kasih, dan Dia akan membebaskanmu dari segala luka batin, luka hati, dan sakit hati. Sehingga hidupmu menjadi terang, hidupmu menjadi penuh dengan kebahagiaan. Terimalah berkat ini aku lepaskan dalam nama Yesus. Amin.